Pembelajaran di dalam kelas berdasarkan asesmen formatif. Ketika diawali pembelajaran, guru membagi siswa berdasarkan kelompok sesuai dengan capaian belajar mereka. Proses ini disebut dengan diferensiasi pembelajaran. Dengan demikian, setiap siswa dapat belajar sesuai dengan capaian belajarnya di dalam kelompok. Sekolah wajib menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap belajar sesuai dengan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Untuk yang nggak masuk hari ini siapa aja? Chandra kenapa? Umroh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, kita merefresh otak dulu ya. Istilahnya ice break. Nah, ice break itu kita bermain game. Sebenarnya untuk mencarikan suasana sama mengembalikan fokus kalian agar siap belajar fisika. Misalnya gini, kalau Bu Firda bilang halo fisika, ada tepuknya sendiri. Pak diperhatikan ya, kalau Bu Firda bilang halo fisika, siap? Dilihat lagi. Kanan kiri. Oke, coba tester dulu. Halo fisika. Oke, bagus lagi ya. Nanti kalau di sela-sela pembelajaran Bu Firda merasa kurang kondusif, kalau ketika ada halo fisika harus tepuk itu dan kembali fokus kondusif lagi, gitu ya. Oke, cek lagi. Halo fisika. Oke, bagus. Pada materi hari ini, kita masuk dulu. Kita mau bicara tentang gelombang bunyi. Nah, apa yang ada di benak kalian ketika ada kata ini dulu, frasa pertama, gelombang. Ombak. Suara. Lapis ini. Kalau bunyi itu apa? Bunyi suara. Semua di sini bisa mendengarkan bunyi? Ada yang memiliki disabilitas atau tunarungu? Tidak ya? Alhamdulillah. Ternyata betapa nikmatnya kita bisa merasakan bunyi yang patut kita syukuri. Ternyata ada sistematika yang sangat rumit sekali yang diciptakan oleh Tuhan agar kita bisa merasakan yang namanya ini, gelombang bunyi. Nah, kita belajar gelombang bunyi hari ini. Alur tujuan pembelajarannya atau gimana sih agar kalian bisa mempelajari gelombang bunyi? Yang pertama, kalian hari ini harus bisa menghitung frekuensi sumber atau pendengar pada fenomena efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Terus yang kedua, membuat alat musik yang menerapkan konsep pipa organa melalui diskusi. Nah, nanti dibentuk kelompok-kelompok. Yang ketiga, kalian dapat mengevaluasi benda yang memiliki intensitas tertentu melalui observasi. Nah, ini nanti ada gaya belajar tertentu yang akan mengobservasi taraf intensitas bunyi. Bu Firda ingin tahu kalian itu gaya belajarnya seperti apa sih? Gaya belajar itu cara kalian agar mudah menyerap ilmu atau belajar. Kan macam-macam. Ada anak yang sukanya keluyuran, malah banyak yang lebih parah lagi, kayak gak ngereken sibuk sendiri, tapi ternyata dia itu bisa
paham dengan sesuatu. Terus ada juga yang saya nggak suka melihat Bu, saya sukanya langsung praktek, baru dia paham. Ada juga yang sukanya dengan mendengar, dia sudah bisa paham. Itu namanya gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, visual, auditory, dan kinestetik. Visual ini adalah gaya belajar yang mana dengan melalui penglihatan atau visual itu kalian sudah bisa belajar menyerap ilmu. Kemudian yang kedua auditory, yaitu pendengaran. Kinestetik, lakukan atau praktek secara langsung. Sebenarnya tiap individu itu ada proporsi 3 ini semua, masing-masing pasti ada. Nggak mungkin yang ini visual aja, auditory aja gitu. Cuman ada persentase di masing-masing ini. Kalian ada yang paling dominan gitu ya. Lah, kalau sekarang Bu Fida ingin tahu kalian dominannya ada di mana, silakan di-scan kode QR ini pakai ponsel masing-masing. Ada yang kesulitan nyekan? Nah, di situ tertaut pada laman Aku Pintar yang mana ada tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajarmu. Kamu isi sesuai dirimu sendiri. Jadi nggak bisa contohan di sini, sesuai pribadimu. Kamu merasa lebih muda yang seperti apa? Awal. Nah, mulai. Coba jangan klik kayak tes diagnostik Aku Pintar. Nah, ini yang bawa sendiri. Gaya belajar. Di berandanya kan ada beranda. Yang bawah sendiri kan ada tes gaya belajar. Di scroll ke bawah. Ke Google coba. Kotak. Itu coba ke Google. Ikuti tes sekarang. Sampai keluar tulisan ikuti tes sekarang. Ya, langsung tes gaya belajar Aku Pintar. Ya, sekarang mulai ikuti tes sekarang. Intinya kamu disuruh ngisi sesuai yang 5 menit cukup ya. Berdasarkan hasil gaya belajar yang sudah kalian isi, sekarang kita sudah duduk berkelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Berikut LKPD yang harus kalian kerjakan untuk yang kinestetik. Ini. Kinestetik. Ya. Visual. Dan auditory. Sebelum memasuki itu, coba kalian nanti kan akan mengerjakan tiap soal sesuai prosedur di masing-masing kelompok. Jadi antar kelompok ini beda-beda ya, tidak bisa contohan. Jadi sesuai kalian prosedurnya yang ada di situ. Bu Ida minta tolong 2 anak maju. Terserah dari kelompok mana. Oke, sama. Oke. Untuk yang alat pertama, ada yang tahu ini namanya apa? Tuh, lihat. Gimana cara memainkannya? Ditiup. Coba ditiup. Itu bersih kok baru. Nah, gimana yang nadanya? Yang keras lagi yang keras. Ada nada yang berubah-berubah nggak di situ? Kenapa kok bisa berubah? Nah, ditarik-tarik gitu ya. Berarti di alat pertama ini ada perbedaan kolom udara. Ketika ditarik gini, dia kolom udaranya membesar. Ketika didorong, kolom udaranya mengecil. Makanya frekuensinya menjadi berbeda-beda. Nah, nanti kita akan pelajari di LKPD kalian hubungan kolom udara itu tadi. Terus untuk alat yang kedua. Apa ini sebenarnya ada tangannya di ujung buat garuk-garuk. Ada yang pernah memainkan ini? Nah,
dia bisa berbeda suara seperti suara "wek" gitu ya. Berarti kan ada perbedaan frekuensi di situ karena ada yang jalan di dalam ini namanya yang merubah kolom udaranya. Di sini ada lubang, yang di alat itu ada lubang yang kecil, tempatnya yang ditiup sama yang di atas ini. Nah, ini dia tergolong pipa organa terbuka namanya. Nanti akan dipelajari di auditori. Terus untuk yang ini, karena lubangnya hanya ada di satu, yang sini tertutup, ini terbuka, hanya satu, dia tergolong pipa organa tertutup. Nah, nanti kita lihat bedanya apa. Silakan terima kasih tak bawa wes. Silakan dibaca LKPD-nya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Yang kinestetik karena di luar. Mana tadi kertasnya? Ini ya. Ini sudah ada jawabannya. Oke, untuk yang kinestetik dulu, Pak. Nah, diinstal. Yang visual juga gitu. Download aja, Mas. Yang visual dibuka linknya. Tulis semua. Tak cukup wis gini aja. Pokok ada tulisannya ya. Ini Bapak mau ngasih. Yang auditori. Sudah di-scan masing-masing kode QR-nya. Oke, coba kalian lihat video ini. Itu ceritanya ada anak konvoi menyalakan klakson. Nah, gimana suaranya klakson tadi, bising sekali ya? Kita akan ngukur tingkat kebisingan yang diukur oleh kelompok kinestetik pakai klakson motor nanti. Terus habis itu kita akan melihat bagaimana frekuensi ketika suara-suara konvoi tadi mendekat ke telinga kalian, terus habis itu menjauh, pasti kan ada pelayangan frekuensi itu. Nah, nanti akan dipelajari di visual pakai efek Doppler. Silakan dibuka kode QR-nya tadi. Lah, sekarang gimana solusinya? Misalnya tadi kan nyanyi lagu Sayonara karena dia sudah lulus gitu ya. Kita ganti nggak pakai konvoi-konvoi gini, kita pakai lagu sederhana, pakai alat yang ada di sekitar kita. Misalnya pakai gelas ini. Jadi nanti kelompok auditori ini memainkan lagu Sayonara pakai gelas. Notnya sudah ada di situ. Silakan auditori, boleh dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori ingin mempraktekkan itu kita membuat sebuah lagu atau membuat sebuah alat musik dari 6 gelas ini. Jadi kita membuat lagu yaitu Sayonara dari 6 gelas ini. Silakan dipraktekkan. Dari 6 gelas ini kita bisa membuat sebuah lagu yaitu Sayonara tanpa memerlukan alat musik yang seharusnya itu bentuk alat musik sendiri. Dengan menggunakan ukuran air yang berbeda-beda dan juga mengeluarkan suara yang berbeda-beda juga, tetapi menggunakan gelas yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini, silakan kelompok visual mempresentasikan hasil diskusi. S1
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya saya di sini, saya perwakilan dari kelompok visual. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama di titik biru ini adalah sumber, sedangkan di titik merah adalah penerima. Nah, ketika pendengar ini makin kecil, jadi frekuensi yang bisa dihasilkan adalah seperti yang tertera di papan tulis. Makanya yang dihasilkan 220 319 sama 343 Hz. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Oke, silakan kelompok kinestetik Rajendra menjelaskan hasil diskusinya. Terima kasih. Dari hasil percobaan yang kami lakukan terhadap klakson motor, kami mengukur taraf intensitas bunyi dalam bentuk desibel. Nah, yang pertama yang kami uji adalah sepeda motor Beat. Klaksonnya bertaraf 321. Untuk sepeda motor yang kedua Vario, tarafnya 472 desibel. Yang ketiga Nmax, tarafnya 812 desibel. Yang keempat Supra X, tarafnya 112 desibel. Yang kelima PCX, tarafnya 733 desibel. Dari hasil di atas, untuk klakson motor yang paling berisik adalah Nmax, yaitu 812 desibel. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 3 kelompok tadi presentasi semua, silakan kalian scan barcode ini, QR ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami. Silakan. Sudah? Dari yang sudah Bu Fida paparkan sama presentasi kelompok dari masing-masing gaya belajar, ada yang bisa menceritakan hari ini belajar tentang apa? Kesimpulan yang kami dapat dari belajar hari ini yaitu kita belajar tentang gelombang bunyi. Jadi bunyi itu dipengaruhi dari udara dan juga tekanan yang ada di sekitarnya. Kayak tadi bisa kita bermain suling. Nah, bermain suling itu berbeda antara pada saat masuknya udara dan keluarnya udara. Dan pada saat kita bermain gelas ini juga tekanan air semakin tinggi air, maka suaranya akan semakin rendah. Jadi dipengaruhi semua itu. Ada udara, tekanan benda-benda di sampingnya maupun yang lainnya. Itu saja, Bu. Terima kasih. Jadi saya minta respon kalian pembelajaran hari ini, acungkan tangan kalian 1, 2, atau 3 tentang pembelajaran hari ini mengenai ekspresi yang kalian rasakan. Oke, silakan 1, 2, 3. Sekian pembelajaran hari ini, terima kasih responnya. Alhamdulillah hari ini banyak yang memahami materi gelombang bunyi. Untuk materi berikutnya silakan pelajari di buka buku halaman 100 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.